الحمد لله رب العالمين. Dasarnya jiwa manusia itu adalah mengajak atau cenderung kepada keburukan, Pak. Di satu sisi jiwa manusia itu terdiri dari dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa manusia itu ada potensi fajir, berbuat maksiat, dosa, dan ada sifat taat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Al-Muslimun, Masjid Al-Muslimun, Curah Jeruk Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hal, ala kulli hal. Kita tidak bisa kita urai satu persatu hal-hal yang harus kita syukuri karena memang kenikmatan Allah tidak terhingga. Dan nanti dalam pembahasan kita kali ini, sebelum kita memasuki ayat demi ayat dan hadis demi hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita nanti akan menyelesaikan muqaddimah, penjelasan tentang as-sabr. Kita ada di bab 3, bab as-sabr, sebagaimana yang telah kita urai di awal pertemuan bab ini kemarin, bahwa as-sabr, sabar adalah as-sabru kasmihi. Jadi sabar itu sebagaimana namanya, arti sabar itu sebagaimana sifat nama yang termaktub di dalamnya itu. Dari kata sobroh, buah sobroh, as-sobroh itu buah yang sangat pahit. Kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa bersabar itu adalah sesuatu yang tidak manis, sesuatu yang membutuhkan perjuangan untuk bisa kita menerima. Obat itu pahit, tetapi apabila kita mau mengkonsumsi dengan dosis dan dengan takaran, dengan waktu yang benar, maka akan bisa menjadi obat. Maka kesabaran itu juga demikian. Kesabaran itu adalah sesuatu yang pahit, sesuatu yang sebenarnya tidak kita secara manusiawi tidak kita pilih, tetapi secara hakikatnya apabila kita ingin sehat, apabila kita ingin memperoleh fadilah, maka mau tidak mau pilihan yang disuguhkan oleh pensyariatan kita adalah bersabar. Kita sudah telaah tempo hari bahwa sabar itu ada tiga kategori. Ada as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ada as-sabru ala maharimillah,
sabar di dalam meninggalkan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga as-sabru ala al-aqdarillah qadar Allah, di dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah urai beberapa dari 3 bentuk kesabaran kemarin ini, 3 jenis kesabaran ini, bahwa sabar di dalam taat itu hakikatnya lebih ringan karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketaatan yang diwajibkan maupun yang disunnahkan ini sudah sangat terukur. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu kewajiban, suatu perintah untuk melakukan amal, apakah amal ibadah dan lain sebagainya, apakah yang bersifat wajib ya, maupun yang bersifat sunnah, illa wus'aha, la yukallifullahu illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebankan suatu kewajiban, suatu keharusan, satu perintah kecuali telah diukur oleh Allah dari kadar kekuatan manusia, sebatas kadar kekuatan manusia. Jadi perintah-perintah yang sudah Allah tetapkan itu sifatnya masih istato'ah, sebatas maksimal yang kita mampu. Ya, kita contohkan kemarin puasa, kalau mampu sehari dari terbit fajar hingga tenggelam, hingga malam, hingga tenggelam matahari. Kalau mampu, kalau ada uzur syar'i, misalkan dalam perjalanan atau di dalam sedang sakit misalkan, boleh memilih, boleh tetap berpuasa, dan dibolehkan untuk mengambil rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa dengan catatan mengganti di hari yang lain. Itu untuk puasa. Demikian juga untuk sholat, demikian pula untuk zakat, untuk haji, apalagi untuk haji. Semua yang bersifat melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, butuh kesabaran. Karena sangat banyak rintangan-rintangan kita di dalam menghadapi, di dalam yang kita hadapi, di dalam kita ingin menunaikan ketaatan. Apalagi yang preman tobat, Pak, selama ini bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah puasa Senin Kemis misalnya, atau bergaul dengan orang-orang yang tak lebur sholat di masjid. Kalau sholat ya di rumah, atau bahkan tidak sholat. Pas kita sudah kajian, sudah mendapatkan hidayah, diberi taufik oleh Allah, mampu kemudian mengistiqomahkan diri dimanapun berada, kalau pas waktu mencari masjid, mencari tempat sholat. Nah, kumpul sama teman-teman yang sebelumnya, yang sebelum-belumnya, yang setengah-setengah preman lah gitu ya. Pas kita adzan, pas kita mau cari masjid diledekin, Pak. Woi, ini sudah deket-deket mau mati kayaknya. Ingat sudah mau tobat gitu. Itu hambatan-hambatan. Belum lagi macam-macam, ada saja. Karena setan itu pada dasarnya tidak ingin manusia itu selamat gitu. Jadi dengan berbagai cara. Itu butuh kesabaran. Dan itu pahit. Kita akan dicemooh teman, dicemooh tetangga. Kemarin kita contohkan berpakaian syar'i. Ya memang wajibnya kalau wanita maupun laki-laki menutup aurat dengan cara yang benar. Tidak hanya sekedar tertutup kulitnya, tapi tertutup bentuk badannya. Nah, ketika sudah mendapatkan hidayah, kesadaran, kemudian mendapatkan taufik, kekuatan untuk melaksanakan itu, emok sudah kanan kiri. Wah, sekarang jadi teroris. Sekarang macam-macam. Ini butuh kesabaran dalam taat, butuh kesabaran. Kemudian kita contohkan juga kemarin yang sabar, as-sabru ala maharimillah, di dalam berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini relatif lebih berat, Pak.
Kalau menjalankan ketaatan tadi, yang penting ada kemauan, pasti bisa. Meskipun dicemooh teman, meskipun dicemooh kanan kiri yang belum mendapatkan pemahaman, tetapi asalkan kita mau saja, pasti bisa. Toh ada keringanan-keringanan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan Allah. Relatif tidak ada hambatan. Itu relatif tidak ada hambatan, asal mau pasti bisa. Itu ya. Tetapi yang kedua ini, yang meninggalkan maksiat ini sesungguhnya secara pandangan yang dangkal ini malah lebih ringan sesungguhnya. Bahkan ulama juga menyatakan lebih ringan karena apa? Untuk meninggalkan maksiat orang tidak perlu melakukan apapun. Untuk meninggalkan dukem di diskotik misalkan, orang ya pasti bisa karena modalnya hanya diem. Pokoknya tidak usah keluar rumah, diem, nggak usah berangkat ke diskotik, selesai. Itu. Demikian juga dengan keharaman-keharaman yang lain, asalkan tidak melakukan, ya sudah. Pendapat ini menyatakan justru yang lebih berat itu adalah melaksanakan ketaatan. Gitu. Karena harus action. Tapi meninggalkan maksiat tidak perlu action, hanya cukup mengerem diri. Tapi sebenarnya justru lebih berat. Ini yang kita janjikan kemarin. Kenapa lebih berat? Ya, yang dalam kajian kemarin kita tunda untuk kita jelaskan ini karena yang pertama, karena dasarnya jiwa manusia itu adalah mengajak atau cenderung kepada keburukan, Pak. Di satu sisi jiwa manusia itu terdiri dari dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa manusia itu ada potensi fajir, berbuat maksiat, dosa, dan ada sifat taat itu. Nah, tetapi dalam ketentuan yang lain ada innan nafsa za'amaratu suks. Iya. Za'amaratu suk. Jadi jiwa manusia itu cenderung mengajak pada keburukan. Ini yang sering tidak terasa, sehingga menjadi tantangan atau menjadi hambatan yang sedemikian berat sekali, sehingga orang sering luput, orang sering mudah tergelincir, terjerumus di dalam kemaksiatan. Sekarang kita jujur saja Pak ya. Sekarang misalkan ada sesuatu yang enak dan nggak enak, cenderung jiwa kita itu ingin ke yang enak. Rumput tetangga lebih hijau misalkan, cenderung seperti itu, cenderung ke yang enak. Puasa ndak enak, enaknya tuh siang ya makan sepanjang hari, enaknya gitu. Sholat itu ndak enak, enaknya kalau subuh ya mancal kemul melungker kayak kemarin kita sampaikan itu. Cenderung ke yang enak-enak. Dan itulah sifat dasar manusia. Maka ini kita mengembang sedikit. Kalau kita punya anak, saya itu punya anak asuh buahnya 67 bulan anak yatim. Saya motivasi ibunya kalau pas pembinaan itu, ayo anaknya diarahkan, kita fasilitasi untuk menghafal Quran di sini begini. Anaknya nggak mau, Ustaz. Loh, yo jangan ikut anak. Orang tua itu harus bagaimana mengkondisikan anak, jangan apa kata anak. Kalau apa kata anak, pasti yang dipilih anak itu yang enak-enak, yang tidak ada tantangan apapun, burleburan, ya pasti itu. Kalau hanya nuruti kata anak, gitu. Jadi ada kalanya keinginan-keinginan yang cenderung ke sesuatu yang hanya yang nyaman-nyaman saja itu, sebagai orang tua ya harus kita pola bagaimana anak supaya tidak hanya memilih yang kelihatannya enak-enak saja. Itu ya. Jadi kalau kita punya anak, mau kita ngajikan ke TPQ misalkan, mau kita ajari ini,
orang tua ngajari nggak mampu, karena anak biasanya kalau sama orang tua itu beda kalau sama gurunya di luar itu. Ya kita harus kondisikan, kita harus rayu, kita harus iming-imingin, kita harus kasih wawasan, kita harus motivasi supaya anak mengikuti arahan-arahan baik yang tidak hanya berleburan malolong. Kalau apa kata anak ya sudah, sekolah pulang main HP, nonton TV, tidur, main bola, main kopean, selesai. Kalau kata anak, disitulah kewajiban orang tua mengkondisikan anak dengan berbagai cara, dengan berbagai metode yang banyak sekali sumber-sumber referensi untuk bisa seperti itu. Kecenderungan jiwa manusia itu yaitu cenderung mengarah ke yang enak-enak saja dan cenderung kepada yang buruk-buruk saja. Yang baik-baik itu butuh perjuangan, butuh upaya yang sungguh-sungguh gitu. Yang pertama, kenapa meninggalkan maksiat itu ternyata jauh lebih sulit atau lebih berat dari kesabaran bersabar meninggalkan maksiat itu jauh lebih berat ketimbang kesabaran menjalankan ketaatan. Yang kedua, ini peran setan, Pak. Peran setan ini yang mojok-mojoki, membisik-bisiki, ya, membisik-bisiki manusia untuk terjerumus ke dalam keburukan. Tadi di dalam sholat tadi ada fa'azallahuma syaiton anha. Jadi setan itu berhasil menggelincirkan keduanya, Nabiullah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Kemudian Allah fa'akhrajahuma, dari ketergelinciran itu salah satu poin hukumannya adalah dikeluarkan dari surga. Ini. Nah, satu hal senjata yang paling canggih dari setan itu adalah tazyin. Tazyin itu dari kata zayyana, yuzayyinu, membuat sesuatu menjadi zen, lebih indah. Sesungguhnya yang tidak bagus dipoles oleh setan, di mata kita bisa menjadi indah, gitu ya. Ya tadi itu, kenapa rumput tetangga lebih kelihatan hijau? Kenapa yang enak-enak di dunia ini selalu diharamkan? Gitu ya. Lagunya Rhoma Irama itu masih ingat ya? Kenapa yang enak-enak itu selalu diharamkan? Itu ya, dihiasinya dosa-dosa dengan bunga-bunga dunia. Dosa-dosa itu dipoles demikian rupa seperti kembang-kembang, seperti indah-indah. Ini tazayyin namanya. Dan setan ini kepada manusia seperti itu. Khamr itu sesungguhnya yang nggak enak lah, Pak. Yang pernah minum ya, sebenarnya rasanya itu pahit atau bagaimana gitu loh. Bahkan ada yang oplosan itu korek, pentol korek dioplos dengan spiritus, dengan ya coba itu nggak enak lah. Tapi karena sudah di tazayyin tadi itu, diindah-indahkan oleh setan, oh itu nanti rasanya nggak enak sebentar, tapi setelah minum akan gimana? Kayak di awang-awang ngefle gitu. Ya itu diindah-indahkan. Teman kantor yang sebenarnya nggak begitu cantik, juga nggak begitu ganteng, tapi oleh setan dipoles demikian rupa, kelihatan cantik atau kelihatan ganteng, itu ya. Jadilah terjerumus ke kemaksiatan. Ini faktor yang kedua. Maka meninggalkan kemaksiatan itu menjadi lebih berat untuk bisa bersabar, untuk bisa thiqah, lurus di jalan Allah. Dan yang ketiga, faktor kenapa kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat, karena adanya korun nafsu. Korun nafsu itu teman yang buruk,
teman yang buruk. Jadi kalau kita membahas tentang teman itu ada bahasan tersendiri Pak, ada 4 yaitu. Tetapi poinnya kita singkat adalah qarun naqsu, itu teman yang buruk yang senantiasa manas-manasi kita, yang senantiasa ya mempengaruhi atau ngajak-ngajak. Termasuk kalau ingin bertaat tadi itu digojlokin. Nah, ini teman yang buruk. Maka memilih teman ini salah satu faktor terpenting ya. Di antara apa itu, untuk agar hati kita selamat, tombol hatinya ada berapa itu? Ada 5 perkara. Yang salah satunya adalah wong kang soleh, orang yang soleh itu dimukhalitin. Orang yang soleh itu dikumpulin atau digauli, diakrabin. Itu teman yang berfungsi sebagai makanan. Makanan kita butuhkan setiap saat. Itu teman yang soleh. Berteman yang sehat atau teman yang bisa kita jadikan sahabat, kita jadikan teman adalah teman yang apabila kita berteman maka senantiasa terjaga ketaatan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa poin di dalam kita menyikapi tadi itu, kesabaran di dalam taat, kesabaran di dalam meninggalkan maksiat. Itu kenapa jauh lebih berat, karena 3 faktor tadi itu.